Apa kabar Baraya? Bagaimana kabarnya? Damang? Kembali lagi kepada sang sniper di mana dalam film ini Brandon ditugaskan membantu kepolisian untuk menangkap gembong narkoba. Seperti biasa tanpa berlama-lama langsung saja Cokodot. Di awal film, kita akan melihat Brandon dan Miller sedang menghadiri pemakaman rekannya yang bernama Tommy, di mana saat sebelum kejadian, Tommy sedang dihadapkan dengan perceraiannya dan merasa tertekan dengan misi yang telah Tommy lewati sebagai sniper. Tommy pun memegang pistol dan mengakhiri hidupnya. Setelah acara pemakaman Tommy selesai, Brandon pun menerima sebuah misi dari Miller menuju Bogota, Kolombia, di mana dalam misi itu Brandon akan dipertemukan dengan ayahnya yang tak lain Thomas Becket. Smile. You're going to Colombia. Setelah melakukan perjalanan cukup jauh, Brandon pun menuju markas kepolisian Bogota dan disambut oleh Santiago Calderon, di mana Santiago ditugaskan sebagai partner Brandon. Selain itu, Brandon diperkenalkan dengan Kapten Garza yang memimpin Satgas Anti Narkoba. Brandon pun dibawa ke sebuah ruangan dan bertemu ayahnya. Well, it's good to see you, Master. Dalam pertemuan itu, Brandon diberikan informasi pemimpin kartel narkoba bernama Jesus Morales. Selain itu, ada catatan kriminal lain yang dilakukan Morales dan anak buahnya mulai dari pencurian minyak, perdagangan manusia, senjata, dan merekrut anak-anak jalanan terkecuali jualan combro dan bala-bala. Dalam 10 tahun terakhir, Morales tidak terlacak oleh petugas hukum, namun 3 bulan sebelumnya, terdapat sebuah laporan di mana Morales menghabisi saingannya dengan sadis, yang salah satunya Diego Paulo, di mana Morales membayar seorang sniper misterius handal untuk membunuh Diego sampai membuat kepalanya hancur dan tidak meninggalkan jejak peluru yang digunakan. Was this picture taken? 2006. Now he's back. Setelah mendapatkan informasi, mereka pun merencanakan penyergapan, di mana ada laporan dari intelijen setempat bahwa Morales akan menuju tempat peternakan yang tidak jauh keberadaannya. Mereka pun meminta dukungan dari Brandon untuk mengawasi perimeter mengatasi sniper misterius. Tak berselang lama datang seorang wanita bernama Kate Estrada dari DEA yang melacak keberadaan Morales bertahun-tahun. Terlihat Kate ambak-ambakan dalam pertemuan itu dan meminta penyergapan dilakukan esok hari. You started early, Captain. We need to move on Morales tomorrow. There has been a change. Operation moved up a day. Di saat pertemuan selesai, Kate memanggil Brandon. Dengan sikap dinginnya, Kate seakan-akan ragu kepada Brandon dan menyuruhnya untuk menyiapkan diri menyambut hari esok. Say you're the best. Is that true? Are you enough? That's why they sent me. Study up and get some rest. Di keesokan harinya, tepat di hari penyergapan, terlihat Brandon dan Santiago sedang menyisir area di mana Morales dianggap berada di sana. Selain itu, Kate dan Kapten Garza beserta timnya telah sampai di sana dan bersiap mengepung sebuah rumah di area peternakan. Setelah berkoordinasi, Brandon pun bersiap dengan senapannya memastikan keberadaan sniper misterius. Kate dan Kapten Garza pun membagi 2 tim mendekati rumah. Namun saat tim Kapten Garza memasuki rumah, tiba-tiba rumah pun meledak dan menewaskan banyak pasukan. Yang ternyata rumah tersebut hanya sebuah jebakan. Di sisi lain terlihat Kapten Garza yang masih selamat, namun Kapten Garza pun menjadi sasaran sniper misterius yang menembak kakinya. Kate yang melihat kejadian itu pun seketika mendekati Kapten Garza dan satu tembakan melesat kembali tepat mengenai kepala Kapten Garza. What is your status? Operation compromise. Mengetahui ada sniper musuh, Brandon pun mencari persembunyiannya dan melepaskan satu tembakan. Namun tembakan itu meleset terhalang rimbunnya pohon dan sniper misterius pun bergegas pergi dari sana. Facing the wind. Kembali ke kantor pusat kepolisian Bogota, di mana hadir seorang agen khusus dari Departemen Keamanan yang bernama John Samson. Samson pun meminta mereka untuk menghentikan pengejaran kepada Morales dikarenakan telah banyak memakan korban pihak kepolisian dan salah satu perwira terbaik yaitu Kapten Garza. Namun Thomas Becket merasa ada mata-mata dari kepolisian yang membocorkan informasi kepada Morales.
Samson pun tetap ingin membubarkan misi itu, namun Brandon meminta waktu 48 jam untuk menyelesaikannya. Thomas Becket pun mengiyakan permintaan anaknya dan meminta Brandon lebih berhati-hati dengan sosok sniper misterius yang cukup membahayakan dirinya. Brandon, so I want you to keep your head on a swivel. This sniper knows exactly who you are, and your eyes wide open. You watch her back too. Roger that. Berlanjut ke Ras Crucis, di mana DEA sudah menyiapkan tempat rahasia untuk melanjutkan misi. Di tempat lainnya, kita akan melihat seorang pria sedang kuda-kudaan dengan pasangannya yang tak lain Puto Diablo, si sniper misterius. Saat sedang asik ajul gedang, Diablo pun menerima telepon dari Morales untuk melenyapkan Cat Estrada dan Brandon, di mana saat penyerangan rumah peternakan, Cat merupakan sasaran utama Morales dan Diablo karena selalu mengusik bisnis kotornya. Kembali kepada Brandon yang sedang melihat riwayat kematian Tommy. Tak berselang lama, Cat pun masuk ke ruangan Brandon dan membahas kejadian penyerangan tempo hari. Brandon pun menjelaskan aksi penembakan sniper misterius, namun Cat terlihat tidak memperdulikannya dan berambisi ingin menangkap Morales. Brandon pun memberitahu Cat jika kurang perencanaan, maka korban akan bertambah. Cat yang belum menerima perkataan Brandon bergegas pergi dari sana dengan perasaan kecewa. Saat pergi dari rumah rahasia, Cat pun menuju sebuah bar untuk menemui orang yang dia percaya yaitu Pastor Carlos. Di saat mereka bertemu, Pastor Carlos menyarankan Cat untuk menyudahi misinya karena akan ada korban lain, namun Cat tetap pada pendiriannya untuk menangkap Morales. Pastor Carlos pun memberi Cat sebuah nama yang bisa mengantarkannya menemui Morales, tak lain Diablo, sniper misterius yang dijuluki Iblis. Pastor Carlos pun meminta agar Cat lebih berhati-hati menghadapi Diablo. Kembali kepada Brandon di mana dia menerima informasi dari Santiago ada pergerakan mencurigakan yang mengamati rumah rahasia mereka. Saat Brandon naik ke atas rumah, Brandon melihat sebuah laser pengintai yang tak lain itu adalah Diablo. Brandon pun membidikkan senapannya dan di sisi lain, Diablo pun sudah mengunci keberadaan Brandon. Dengan waktu yang bersamaan, mereka melepaskan tembakan dan sama-sama terpental. Diablo yang kembali membidik melihat Brandon telah terkapar dan mengira Brandon telah mati. Nyatanya, Brandon terdiam agar Diablo mengira tembakannya telah mengenai Brandon. Keesokan paginya, terlihat Santiago, Brandon, dan Thomas Becket berada di tempat kejadian penembakan kepada Brandon di malam hari. Mereka pun menemukan proyektil peluru yang dimiliki Diablo. Melihat proyektil peluru yang sangat berbeda, mereka menggali informasi kepada Miller. Miller pun memberitahu bahwa peluru yang digunakan merupakan peluru canggih berpemandu laser yang dapat dikendalikan oleh penggunanya, di mana dalam jarak 1,6 km, peluru dapat berbelok kepada target. Miller pun menyinggung Simpson di mana dia tidak sanggup menyediakan rumah aman karena masih teracak oleh musuh. Selain itu, Miller berpendapat bahwa Morales memiliki jaringan internal keamanan yang berpengaruh dalam aksinya. If Morales has it, we may be looking at an internal security issue. The sniper we think works for Morales. Berlanjut ke sebuah rumah mewah yang berada di perbukitan. Kita akan melihat Morales dan anak buahnya berada di sana. Morales yang sedang asik bermain biliar dikalahkan oleh anak buahnya dan terlihat sangat marah. Namun pada saat itu, Morales mendapat sebuah telepon yang ternyata dari Diablo. Morales pun masuk ke ruangannya dan melihat Diablo sudah berada di sana. Kedatangan Diablo tak lain meminta bayaran karena telah berhasil membunuh Brandon. Namun Morales mendapat informasi bahwa Brandon masih hidup dan tidak memberikan bayaran kepada Diablo. Selain itu, Morales pun memecat Diablo dari pekerjaannya dan memintanya untuk meninggalkan rumah Morales. Take some vacation, alright? You're not needed anymore. And get the fuck out of my house. Kembali ke rumah aman di EA, di mana Brandon dan Cat akan berpindah lokasi persembunyiannya. Saat di perjalanan, Cat menerima telepon dari Pastor Carlos dan memberitahu sebuah informasi tempat kekasih Diablo. Pastor Carlos pun mengirim alamatnya melalui pesan singkat. Namun tak beberapa lama kendaraan mereka dihadang oleh kelompok Morales. Brandon pun mengatasi keadaan tersebut dan menghabisi kelompok Morales yang menghadangnya. Saat kembali ke mobilnya, Brandon melihat Cat sudah tidak berada di sana dan meninggalkan handphonenya di mana Cat menuju alamat yang dikirim Pastor Carlos.
Terlihat Kate telah sampai ke tempat yang dituju dan gegedor ke sebuah rumah. Kate pun bertemu dengan kekasih Diablo, namun wanita tersebut hendak menutup kembali rumahnya. Selain itu, terlihat beberapa pemuda pengangguran pegawai meminta Kate untuk pergi dari sana. Seketika kekasih Diablo menendang Kate sampai terjatuh. Para pemuda pengangguran pun menangkapnya dan Kate mendapat perlakuan yang kurang menyehatkan. Tak beberapa lama, Brandon pun datang dan menembak salah satu dari mereka. Di saat Kate lengah, kekasih Diablo menodongkan senjata namun dapat dihentikan oleh Brandon. Kate pun menghajarnya dan mengambil liontin, di mana dalam liontin tersebut ada foto Diablo yang ganteng. No! 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 Setelah mendapatkan sosok Diablo, Brandon pun memberitahu ayahnya untuk mendapatkan informasi lebih jauh. Selain itu, Brandon meminta ayahnya agar tidak memberitahu keberadaannya. Brandon merasa mata-mata Morales berada dekat di lingkungan mereka. Setelah memberitahu ayahnya, Brandon dan Kate pergi ke tempat yang dipercaya lebih aman, tak lain tempat Pastor Carlos. Keesokan paginya, Miller menghubungi Thomas Beckett, di mana Miller mendapatkan berita orang-orang penting pihak Morales dibantai oleh sniper. Yang ternyata, sniper tersebut adalah Brandon, di mana Brandon memancing Morales dan Diablo agar keluar dari persembunyiannya. Taken down in broad daylight. Yeah, we're looking at it now. Di saat malam tiba, terlihat Morales mendatangi Diablo yang sedang tertidur nyenyak sampai membuatnya terbangun. Morales pun memberikan uang yang sangat banyak kepada Diablo untuk membunuh Brandon dan Kate Estrada. Setelah mendapat kesepakatan, Diablo mendatangi seseorang untuk mendapatkan informasi keberadaan Brandon. Diablo pun diberitahu bahwa Brandon berada di tempat Pastor Carlos, dan Diablo meminta orang tersebut untuk menangkap Pastor Carlos sebagai jebakan. Kembali kepada Brandon dan Kate Estrada, di mana Kate mendapat pesan singkat dari Pastor Carlos untuk menemuinya di Plaza Cortez depan gereja. Namun saat Kate menelponnya, Pastor Carlos sama sekali tidak menjawab. Brandon merasa ada yang tidak beres, mereka pun berangkat ke tempat yang dimaksud untuk memastikan kebenarannya. Sesampainya dekat gereja, Brandon dan Kate bersembunyi di sebuah ruangan dan memantau area sekitarnya. Tak berselang lama datang sebuah truk mencurigakan, dan di saat truk tersebut meninggalkan tempat itu, terlihat Pastor Carlos telah tergantung di sebuah pohon. Brandon pun meminta Kate tetap tenang dan tidak mendekati Pastor Carlos. Brandon merasa itu adalah sebuah jebakan agar mereka keluar. Melihat Pastor Carlos yang tercekik oleh seutas tali yang menggantungnya, Brandon menembak tali tersebut sampai terputus. Diablo yang mengetahui posisi tembakan Brandon seketika melepaskan tembakannya, namun terhalang besi jendela. Di saat Brandon dan Kate menjauhi jendela, mereka mendengar kembali tembakan namun bukan ke arah mereka. Brandon dan Kate sudah menduga tembakan itu tertuju kepada Pastor Carlos. Keesokan paginya, tepat Pastor Carlos akan dimakamkan, Brandon melihat seorang pria yang pernah dia lihat di tempat kekasih Diablo. Namun pria tersebut mengetahui Brandon di sana dan pria itu segera meninggalkan tempatnya. Seketika Brandon tidak ingin jejaknya lepas dan berusaha mengejarnya. Setelah jauh berlari, pria itu tertangkap oleh Brandon. Brandon meminta pria tersebut untuk memberitahu keberadaan Morales dan berjanji akan melindunginya. That's where he's hiding. Killed Father Carlos. Your priest. Protect you. Setelah mendapatkan informasi keberadaan Morales, Brandon dan DEA pun melakukan penyergapan di sebuah tempat di mana Morales berada di sana. Morales pun dapat ditangkap dan akan dipersidangkan di Miami. Namun, Brandon meminta melanjutkan misi ini dikarenakan masih ada satu orang berbahaya yang tak lain Diablo, dan tidak akan membiarkan Morales selamat karena Morales memiliki rahasia tentang dirinya. Setelah penangkapan Morales, kita akan melihat Diablo berada di bandara dan dengan mudah lolos dari pemeriksaan identitas, di mana pada saat itu Diablo sudah ditetapkan sebagai buronan. Berlanjut ke Florida. Di sana kita akan melihat Morales akan segera dibawa ke persidangan. Di sisi lain, Brandon melihat kehadiran Miller. Mereka pun membuat sebuah rencana untuk memancing keberadaan Diablo. Selain itu, Miller memberikan Brandon peluru canggih yang dapat meledak pada jarak yang ditentukan untuk menghadapi Diablo. 12:30. Time to move. Setelah semua rencana siap, Morales pun dibawa dengan pengawalan yang sangat ketat.
Brandon, Miller, dan Kate terus memantau jalan yang akan dilewati Morales menuju persidangan. Selain itu, Kate memberitahu bahwa mobil van yang membawa Morales telah berjalan dan rencana itu tidak diketahui Simpson sebelumnya. Seketika ada beberapa kendaraan mencurigakan mengejar mobil van putih dan Diablo yang sudah berada di sana tiba-tiba menembak van tersebut sampai meledak. Selain itu, beberapa orang keluar dari mobil dan menembaki van tersebut. Miller pun membidik mereka satu persatu. Diablo yang melihat itu kembali menembak van tersebut dan keberadaannya diketahui oleh Brandon. Brandon pun melepas tembakannya dan di saat peluru melintas tepat di atas kepala Diablo, tiba-tiba meledak dan Diablo pun tewas. Target down. Assume position clear. Setelah berhasil menembak Diablo, Simpson melihat van yang hancur dalam keadaan kosong dan tidak ada satu orang pun di sana. Ternyata van tersebut dikendalikan dari jarak jauh untuk menjebak Diablo. Ternyata orang dalam yang selama ini membantu Morales dan Diablo adalah Simpson. Simpson pun mengelak itu hanya sebuah tuduhan, namun Miller memberikan fakta di mana handphone yang digunakan Simpson telah diretas oleh anak buah Miller yang berisi percakapan Simpson, Morales, dan Diablo. Kate yang mengetahui itu memukul Simpson dan Simpson pun ditangkap. Tamat. Terima kasih telah menonton video ini. Berikan saran dan komentar untuk memperbaiki banyaknya kekurangan dalam penyajian. Akhir kata, hatur nuhun wilujeng. Tepang deui. Cok kodot.